أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala puji bagi Allah, pujian yang baik, pujian yang banyak, pujian yang penuh berkah sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita bersaksi bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Dan kita bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Beliau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat, dan beliau berjuang di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dan beliau meninggalkan kita dalam keadaan hujah yang terang benderang, malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada orang yang menyimpang dari petunjuknya kecuali orang yang celaka. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakna ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan kalian menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang hanya kepadanya kalian saling memohon, dan sambunglah tali silaturahmi. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi apa yang kalian kerjakan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah oleh kalian perkataan yang lurus, perkataan yang jujur, yang dengannya Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapat keberuntungan yang besar. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ketahuilah bahwasannya perkataan yang paling benar adalah firman Allah, petunjuk yang paling lurus adalah petunjuk Rasulullah. Sesuatu yang paling buruk adalah sesuatu yang baru yang diada-adakan dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Setiap yang baru yang diada-adakan dan tidak diajarkan oleh Rasulullah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika malaikat Jibril alaihi salam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan 5 wasiat yang sangat penting. Hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi dan para perawi yang lain, sehingga kedudukan hadis ini hasan li ghairihi. Hadis yang bersumber dari seorang sahabat, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, juga bersumber dari sahabat-sahabat yang lain. Ja'a Jibrilu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian beliau mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah kamu sesuka hatimu, semau kamu, fa innaka mayyitun, karena pasti kamu akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, dan lakukanlah perbuatan amal apapun itu sekehendakmu, karena kamu pasti akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh, cintailah orang yang kau cintai sesuka hatimu, karena pasti kamu akan berpisah dengannya. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail, ketahuilah bahwasannya kemuliaan seorang mukmin apabila dia melakukan qiyamul lail, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan ketinggiannya apabila dia merasa tidak butuh kepada manusia. Inilah 5 wasiat dari malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wasiat yang sangat besar. Apabila diwasiatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, berarti berlaku juga untuk kita, para umatnya, para pengikutnya. Yang pertama, Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah kamu sesuka hatimu karena kamu pasti akan mati. Di sini banyak orang yang lupa. Dia tidak tahu seakan-akan kehidupan hanya di dunia ini saja. Padahal semua orang dia pasti harus melewati 4 fase kehidupan. Yang mana kita sekarang ini ada dalam fase yang kedua, yaitu alam dunia. Sebelumnya kita sudah melewati alam rahim. Dan di sana sudah dicatat, ditetapkan beberapa takdir, ajal kita, amal perbuatan kita, rizki kita, apakah bahagia atau sengsara. Kemudian kita sudah berada di alam yang kedua, yaitu alam dunia. Dan ternyata ajal masing-masing orang sudah ditetapkan. Betapa banyak angan-angan dan keinginan di dalam benak manusia, namun sayang ajalnya terbatas. Betapa banyak manusia menjalani kehidupannya semau-mau dia, padahal dia akan mati. Hiduplah kamu sesukamu, pasti kamu akan mati. Kapan, di mana, dan bagaimana, Allah yang tahu kita akan mati seperti apa. Tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan mati. Maka dari itu ingatlah kita, ketika menjalani hidup kita ini, kita harus berhati-hati, jalani hidup dengan sebaik-baiknya. Nanti kapanpun, dimanapun, bagaimanapun kita mati, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua husnul khatimah. Dengan cara menjalani hidup sebaik-baiknya, taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, berada dalam jalan yang benar. Semua orang yang hidup pasti akan mati. Kemudian wasiat yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Lakukanlah amal perbuatan sesukamu, sekehendakmu, karena pasti kamu akan dibalas sesuai dengan amal perbuatanmu. Ini dia hadirin, pelajaran yang sangat penting. Manusia terkadang dia melakukan amal perbuatan sesuka hati dia tidak tahu akibatnya. Padahal kalau itu amal baik, dia pasti akan mendapat balasannya. Kalau itu kejahatan, keburukan, meskipun tidak banyak orang yang tahu, tapi pasti dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita meremehkan kebaikan meskipun sebesar biji zarah. Dan sebaiknya jangan pernah kita meremehkan kejahatan, keburukan meskipun remeh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang melakukan perbuatan kebaikan meskipun sebesar biji zarah, pasti dia akan mendapat balasannya, melihat akibat perbuatannya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan, kalau tadi kebaikan, maka di sini kejahatan. Walaupun kejahatan itu sebesar biji zarah, maka dia pasti akan melihat balasannya, mendapatkan akibat perbuatannya. Maka dari itu, jangan pernah meremehkan kebaikan meskipun itu kecil. Kebaikan kecil kalau diterima oleh Allah akan menyelamatkan kita di hari kiamat, akan menjadi besar di sisi Allah kalau kita lakukan dengan ikhlas. Sebaliknya, perbuatan dosa walaupun kecil, kalau dilakukan dengan terus-menerus dan diremehkan, maka dia akan menjadi dosa yang besar. Saya nasihatkan kepada diri saya dan jamaah semuanya, jangan pandang kecilnya dosa itu. Akan tetapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat. Kepada Allah yang maha besar, kepada Allah yang maha kuasa, kepada Allah yang maha keras siksanya. Hati-hati, walaupun kecil dosa itu, tapi kedurhakaan kita kepada Allah yang berbahaya. Maka dari itu hadirin, apabila kita ingin melakukan amal perbuatan, lihatlah apakah ini pahala atau dosa, apakah ini baik atau buruk, apakah ini benar atau salah. Karena semua orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan niatnya. Meskipun orang memandangnya itu baik, terkadang niatnya tidak baik, dan seterusnya. Ini wasiat yang kedua.
Kemudian yang ketiga, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah orang yang kau cintai sesuka hatimu, karena pasti kamu akan berpisah dengannya. Jamaah sekalian, kita hidup di dunia ini, pasti ada di sekitar kita orang-orang yang kita cintai, orang yang dekat dengan kita, entah yang lebih tua daripada kita ataupun yang lebih muda daripada kita. Kita cinta kepada mereka, keluarga kita dan orang-orang dekat kita. Namun pada saatnya satu demi satu orang yang kita cintai itu pergi meninggalkan kita, dipanggil oleh Allah. Nanti pun pada saatnya kita pasti akan dipanggil oleh Allah, berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Maka dari itu, supaya cinta kita itu tidak terputus hanya karena kematian, cintailah sesuatu karena Allah. Cintailah orang yang kau cintai karena Allah. Karena kecintaan karena Allah itu akan menghantarkan langgengnya cinta itu sampai di jannah. Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan yang dia cintai. Apabila mencintai seorang akan dikumpulkan di hari kiamat nanti. Maka cintailah karena Allah. Kalau cinta tidak karena Allah, di akhirat nanti pasti akan menjadi musuh berbantah-bantahan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Orang yang saling mencintai di hari kiamat nanti satu sama lain akan berperang, bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena biasanya kalau cinta tidak karena Allah akan menjerumuskan kepada pelanggaran-pelanggaran, kepada dosa-dosa, kepada kemaksiatan. Nanti akhirnya di akhirat kelak saling menyalahkan. Naudzubillah min dzalik. Cintailah orang yang kau cintai sesuka hatimu, karena pasti kamu akan berpisah dengannya. Yang keempat, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail. Ketahuilah bahwasannya kemuliaan seorang mukmin apabila dia melakukan qiyamul lail. Jamaah sekalian, ini adalah nasihat yang benar. Apabila kita ingin mulia di hadapan Allah, apabila kita ingin diangkat derajat kita di sisi Allah, lakukanlah qiyamul lail. Sudah pasti Allah yang menjamin Allah akan tingkatkan derajat kita. Maka saya anjurkan, saya sarankan kepada diri saya dan jamaah semua, mulai sekarang kita harus berazam, kita harus rajin, kita harus giat melakukan qiyamul lail. Kalau bisa jangan lagi tinggalkan qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dari sebagian malam maka lakukanlah tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga dengan hal itu Allah memberikan kepadamu kedudukan yang tinggi. Ini janji Allah. Maka kita terapkan, kita praktekkan, amalkan wasiat ini, yaitu apabila kita ingin mulia di dunia dan di akhirat, dekat dengan Allah, kita harus rajin qiyamul lail. Kalau kita tidak sanggup 11 rakaat atau 13 rakaat, ambillah yang kita sanggup. Ada yang sanggup 3 rakaat setiap malam, tidak masalah. Yang penting terus menerus. Nanti akhirnya ditambah lagi, minta pertolongan kepada Allah. Jangan sampai kita tidur, kemudian kita bangun, tidak qiyamul lail. Orang-orang soleh zaman dulu, para salaf, mereka semuanya giat qiyamul lail. Di ujung malam sebelum subuh, rumah-rumah sudah aktif. Orang-orang sudah bangun, menghidupkan ujung malam mereka. Hendaknya kalau kita kaum muslimin ingin maju, ingin bangkit, kita giatkan qiyamul lail. Kita ajak keluarga kita untuk qiyamul lail. Anak istri bangunkan untuk qiyamul lail. Rasulullah pernah membangunkan keluarganya. Aikidu sawahibatil hujar. Bangunkanlah para penghuni kamar-kamar. Ma'anzala al-laila minal fitan. Betapa besarnya fitnah yang turun di malam ini. Maka agar kita selamat dari berbagai macam fitnah itu, diantaranya kita disuruh qiyamul lail. Ajaklah keluarga kita untuk melakukan qiyamul lail, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa izzuhu istighna'uhu anin nas.
dan ketinggiannya dia, harga dirinya dia adalah apabila dia tidak butuh kepada orang lain. Ini hadirin, banyak di zaman sekarang ini manusia yang isti'anahnya kepada Allah sangat buruk. Minta pertolongan kepada Allahnya sangat buruk. Dia terlalu butuh kepada makhluk. Sedikit-sedikit dia mengadu kepada makhluk, yang makhluk itu lemah dan tidak punya apa-apa, dan dia bisa memberikan solusi kepadanya. Dia lupa kalau yang seharusnya yang memenuhi kebutuhan dia adalah Allah. Dia lupa mengadu kepada Allah. Dia lupa memohon kepada Allah. Dia lupa bermunajat kepada Allah. Dia lebih banyak mengeluh, mengadu kepada manusia. Padahal kalau dia ingin tinggi, kalau dia ingin punya harga diri di hadapan Allah, dia tidak butuh kepada manusia. Dia lebih butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, 5 wasiat yang sangat-sangat penting. Apabila kita terapkan wasiat ini dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tinggi kedudukan kita di hadapan Allah. Yang pertama, hiduplah kamu sesuka hatimu karena kamu pasti akan mati. Yang kedua, berbuatlah kamu amal perbuatan apapun juga semau kamu, karena kamu pasti akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Yang ketiga, cintailah orang yang kau cintai sesuka hatimu, sekendak hatimu, karena pasti engkau akan berpisah dengannya. Yang keempat, ketahuilah bahwasannya sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin adalah apabila melakukan qiyamul lail. Yang kelima, ketinggiannya, harga dirinya adalah apabila dia tidak butuh kepada manusia yang lain. Inilah yang menjadi khutbah pada siang ini. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau ini wasiat adalah perintah. Wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah kemudian disambungkan kepada umat-umatnya. Kita sebagai pengikut setia Rasulullah harus berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup ini sebagai pedoman bagi kita semuanya. Akhirnya kita berdoa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت
maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'alakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Aqimus sufufa wa syuddul khalal wa hadhu bainal manakib. Saf diluruskan, dirapikan, dirapatkan. Yang di belakang mohon dirapikan safnya. Sawu sufufakum baina taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Adik-adik mohon tenang, rapi, salat. Allahu akbar. Allahumma barik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فعارض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات والأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma salli. La ilaha illallah.